di rumah. Hari ini kita mau bikin podcast tentang kepedulian di era globalisasi. Hari ini kita punya bintang tamu 2 orang loh. Ayo silakan masuk. Tapi sebelumnya kita perkenalan diri dulu dong. Kenalin, nama aku Hansa Akila, panggil aja Kansa. Kenalin, nama aku Adina Nurhalifa, panggil aja Dinda. Kenalin, nama aku Nadira Dwi Nuraskia, biasanya dipanggil Nadira. Kenalin, nama aku Firly Zaskia, biasa dipanggil Firly. Jadi kita di sini mau ngomongin soal kepedulian di era globalisasi. Kita sambungin di sini sama Sirah Nabawiyah gitu loh. Nah, kalau di era globalisasi kan bisa dikaitin sama Sirah Nabawiyah. Kira-kira kayak gimana aja sih contohnya, coba Dinda, kayak gimana? Contohnya ada kepedulian terhadap kemanusiaan universal, yang kedua keadilan dan kesetaraan, yang ketiga toleransi dan dialog, yang keempat kepedulian terhadap lingkungan, yang kelima etika dalam ekonomi dan bisnis. Nih, kalau di sini kita mau nanya-nanya, boleh nggak nih? Boleh. Jadi, gimana sih globalisasi itu bisa mempengaruhi tingkat kepedulian kita terhadap sesama gitu loh? Kalau menurut aku, globalisasi memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia membuka mata terhadap siu-siu global dan meningkatkan empati, namun di sisi lain arus informasi yang berlebihan dan fokus pada individualisme dapat mengurangi kepedulian kita terhadap masalah-masalah di sekitar kita. Nih, pertanyaan kedua ya. Apa saja tantangan utama dalam menumbuhkan kepedulian di era digital ini? Beberapa tantangan utama ada kelelahan informasi. Kita dibombardir dengan berita dan informasi yang dapat menyebabkan kelelahan dan ketidakpedulian. Lalu ada ruang gemak. Algoritma media sosial sering kali memperkuat keyakinan kita sendiri, sehingga kita kurang terpapar pada perspektif yang berbeda. Lalu ada anonimitas daring. Rasa anonimitas daring dapat mengurangi rasa tanggung jawab kita terhadap tindakan kita. Oh, berarti ini kurang lebih kayak yang negatif ya? Iya. Kalau gitu, kira-kira bagaimana sih cara kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan kepedulian? Untuk teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu penting, menggalang dana untuk organisasi amal, menciptakan komunitas daring yang dukung kepedulian, dan memfasilitasi akses sukarela. Bisa buat itu juga ya ternyata. Menurut kamu, Fir, apa peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kepedulian pada generasi muda? Menurut saya, pendidikan memainkan peran penting itu ada dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan lingkungan. Lalu ada mengembangkan keterampilan empati dan berpikir kritis. Lalu ada mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Jadi gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya tuh di sini kepedulian di era globalisasi ini tuh ada dampak negatif atau positif, lebih cenderung kemana? Kalau itu sih benar tergantung dari lingkungannya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kan tadi kalian udah ngejelasin contoh negatif. Kalau contoh positifnya itu apa? Contoh positifnya itu seperti menggalang dana amal kepada orang yang lebih membutuhkan, dan kayak orang yang terjebak banjir ataupun terkena bencana. Berarti jalur sedekahnya lebih luas ya karena ada globalisasi. Iya. Jadi ya buat bincang-bincang kita hari ini itu aja. Jadi ntar tinggal lanjut ke yang part 2-nya. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana. A few moments later. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita part 2. Jadi kita mengundang 2 tamu lagi. Masuk. Hai. Oke, sebelum dilanjut videonya, aku memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Afifah Nada Faiza, biasa dipanggil Nada. Perkenalkan, nama aku Talita Salsabila Fani, biasa dipanggil Caca.
Perkenalkan nama aku Nora Kelatakia, biasa dipanggil Naura. Kenalkan, nama aku Alfa Nisa, biasa dipanggil Alfa. Karena di part 1 udah ngebahas dampak negatif dan positif di era globalisasi. Sekarang kita akan nanya dulu nih. Oke, aku mau nanya, kira-kira bagaimana sih cara kita menyeimbangkan kepedulian lokal sama kepedulian global? Kepedulian tidak mengenal batas. Kita dapat memulai dengan tindakan kecil di komunitas lokal kita, sambil tetap mendukung upaya-upaya global. Oke, jadi kita tuh kalau misalnya peduli itu nggak memandang apapun, nggak memandang siapapun orangnya kan. Jadi siapapun harus kita bantu, kita harus peduli sama mereka. Oke nih, aku mau nanya sekarang. Menurut kamu apa aja sih contoh atau tindakan kepedulian yang efektif di era globalisasi? Contohnya, 1. Mendukung organisasi yang bekerja untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Berpartisipasi dalam kampanye lingkungan. Menjadi sukarelawan untuk membantu pengungsi. Memberikan donasi kepada korban bencana alam. Oh, jadi contoh-contoh yang tadi disebutin itu berguna buat misal tetangga atau orang-orang di lingkungan sekitar gitu ya, biar bisa meringankan beban mereka. Kira-kira gimana sih cara kita mengatasi rasa tidak berdaya ketika menghadapi masalah global yang besar gitu? Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak. Fokuslah pada apa yang dapat kamu lakukan dan bergabunglah dengan orang lain yang memiliki tujuan yang sama. Lemes amat, Bu. Oh iya. Oke, jadi hubungannya dengan Sirah Nabawiyah itu ini mencontohkan akhlak Rasulullah SAW yang selalu peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Oke, jadi dalil yang menghubungkan dengan kepedulian di era globalisasi itu apa sih? Contohnya itu Al-Maun ayat 1-3. Boleh tolong dibacain nggak? Sama artinya juga. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang yang merusakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Oh, oke. Jadi ayat ini tuh mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan kaum lemah atau orang-orang lemah seperti anak yatim, du'afa atau orang miskin. Gitu. Oke, terima kasih. Gitu aja dulu podcast yang bisa kita tayangkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.